Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan kita sedang membahas tema aku bukan boneka. Boneka. Ini kayak lagu Yang lagi viral sekarang, lagi happening. Nih Ustadz, aku sebagai sebagai boneka gitu. Aku sebagai jamaah yang mau minta pertanggungjawaban Ustadz atas jawaban Ustadz. Kalau tadi katanya orang tua itu tidak boleh mengatur rumah tangga anaknya, tapi ada alasannya. Ah itu aku mau nanya tuh, apa alasannya Ustadz Maulana? Nah, saya izin berdiri ya Ustaz Sam. Baik, Ustadz. bismillahirrahmanirrahim supaya lebih dekat dengan jamaah. Saya sampaikan mohon maaf kalau berbicara tentang mertua ikut campur sebaiknya jangan. Kenapa? Karena satu hal, kita sudah serahkan anak kita kalau kita adalah mertua dari sosok suami. Kita sudah menyerahkan anak kita dengan pada saat ijab kabul itu. Begitu pula sosok orang tua dari pihak laki-laki harusnya juga sudah ridho izin supaya anaknya bisa mandiri. Karena ini rumah tangga ini tidak enak kalau diatur-atur. Mereka akan ribut sendiri karena mereka punya dunia sendiri. Mohon maaf, mereka punya rumah tangga. Tapi dalam hal ini gimana nih kita sebagai anak jikalau mertua ikut campur dengan kita. Yang terbaik adalah usahakan satukan suara dengan pasangan. Kenapa kadang-kala orang tua datang ikut campur? Karena disebabkan kita kayaknya tidak bersatu. Nah, jadi orang tua kayaknya mau memberikan pengalamannya kepada kita. Sehingga mohon maaf kesannya mertua ataupun orang tua ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Kalau orang tua melihat anaknya sudah bagus, tidak akan mungkin ikut campur. Dia kan sudah melepas itu. Cuma karena bahkan maaf ya, yang jadi masalah karena kalau memang kita lagi berada di pondok mertua indah. Nah ini yang bahaya. Kalau memang kita masih dalam ranah di bawah naungan rumah mertua, otomatis yang namanya mertua pasti ikut campur. Sekali lagi, pasti ikut campur. Mau tidak mau karena berada dalam kawasan daerah kekuasaannya. Kalau memang mau tidak ikut campur, sebaiknya maaf tanpa mengusir, hanya tahu diri aja. Hanya tahu diri aja. Makanya kita harus mandiri supaya tidak diikut campurkan oleh mertua. Satukan suara. Kemudian dekatkan diri kita kepada orang tua maupun mertua. Kenapa terjadi yang namanya maaf, kesannya pengaturan dan sebagainya. Karena kita menganggap mertua adalah saingan. Harusnya jadikan mertua ataupun orang tua ini bahagian dari hidup kita, mendukung kita lewat doa dan ridhonya. Itu yang kita harapkan karena ridho Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Makanya kelihatan bahkan maaf orang tua kita itu manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Saya rasa kalaupun ada kesalahan ataupun kehilafannya karena menganggap dirinya lebih paham, lebih berpengalaman, lebih mapan daripada anaknya, lebih tahu persoalan dunia, permasalahan dunia ini. Iya jelas. Cuma dalam hal ini jadikanlah mereka sebagai panutan, masukannya. Mereka pasti merasa dihargai. Jadi mereka itu ridho terhadap diri kita. Dan yang ketiga, maaf tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan, kendalikan emosi kita di hadapan orang tua. Nih buat anak-anak dimanapun berada yang berumah tangga yang luar biasa. Karena rumah tangga tidak akan ada habis-habisnya permasalahan di dalam rumah tangga itu. Maka kita sebenarnya yang harus mengendalikan emosi kita menghadapi orang tua. Mereka ini adalah orang tua kita. Tolonglah rendahkanlah sayapmu, rendahkanlah suaramu, rendahkanlah egomu. Mungkin di luar kamu dipanggil bos, tapi kalau di rumah menjadi anak kalau ketemu orang tua. Sebenarnya tadi Ustadz menarik banget, tadi Ustadz bilang dekatkan diri sama orang tua, kendalikan emosi. Apakah itu cara menyikapi kita terhadap orang tua kalau ada orang tua yang benar-benar seperti itu? Tidak menutup kemungkinan semua orang tua kesannya mau masuk dalam dunia anaknya. Mau tidak mau karena manusiawi. Karena sosok orang tua itu menganggap anaknya sebesar apapun anaknya, sesukses apapun anaknya, kamu tetap anak. Iya, memang sudah sepantasnya harus nurut sama orang tua ya. Iya. Masya Allah. Baik Ustadz Maulana, terima kasih. Jazakallah khair, Masya Allah. Ini jadi pelajaran juga kalau misalnya ada orang tua yang seperti itu, kata Ustadz Maulana, kita harus dekatin diri dulu sama orang tua kita. Kita tahan dulu emosi kita, Masya Allah. Semoga kita semua menjadi lebih baik lagi, rumah tangganya langgang semuanya, amin, Masya Allah. Nih jamaah, ada pertanyaan lagi yang, aduh aku sendiri mikir kok ada pertanyaan seperti ini ya.
Jadi ada beberapa orang muslim tuh masih nganggap gini loh, aturan Allah itu ribet. Apa-apa tuh nggak boleh, apa-apa itu mah harus ada adabnya. Nah ini gimana nih cara agar kita menjadi pribadi yang dapat menerima ketentuan dari Allah. Baik langsung aja jamaah kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Abi Maki. Silakan Abi. Punten, izin. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorganya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang bertanya dengan mengatakan, Islam itu ribet ya. Aturan begini, aturan begitu, begini, begitu. Punten. Jawabannya adalah punten. Agar kita bagaimana bisa khidmat cepat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang menyatakan Islam ini banyak aturan kesana kemari, ribet begitu dan begini, punten, berarti bisa dipastikan orang tersebut yang bersangkutan belum mengenal Allah. Iya, kenapa? Karena asluddin, aslinya agama itu ma'rifatullah, mengenal Allah. Sampai ada perkataan para ulama mengatakan man ya'rifullah ya'riful amir. Lalu dikatakan waman ya'riful amir yatasabaqa fi amalil amir. Siapa saja mengetahui Allah, mengenal Allah, maka dia mengetahui siapa yang memerintahkannya. Dan apabila dia tahu siapa yang memerintahkannya, dia akan bersegera untuk melakukannya. Dan apabila punten, misalnya diperintahkan Anda pakai masker misalnya kan. Siapa yang menggunakannya? Misalnya fulan, siapa dia? Tapi begitu, siapa yang menggunakan? Ternyata pemerintah, ternyata ulama juga, ternyata misalnya presiden. Maka dikatakan, oh ini atasan yang merintahkan, maka menggunakannya. Demikian, makanya ini Allah yang merintahkan. Jadi siapa yang mengenal Allah, maka dia mengenal siapa yang merintahkan. Kalau sudah tahu siapa yang merintahkan, maka dia akan bersegera untuk melakukannya. Berarti kalau dia mengenal Allah, dia tidak ada kata-kata ribet dalam melaksanakan perintah Allah. Begitu. Tapi kalau seandainya dia tidak mengenal Allah, maka dia tidak mengenal siapa yang memerintahkan. Kalau dia tidak mengenal siapa yang memerintahkan, maka dia akan berlomba-lomba untuk apa? Memaksiatinya, untuk meninggalkannya karena dia tidak tahu. Makanya dengan mengatakan, aduh ribet Islam ini, ada perintah, ada adab segala macam. Anda udah kenal sama Allah belum? Kenapa? Karena asluddin itu mengenal Allah. Anda lebih mengenal dengan Allah, maka Anda lebih cepat untuk menjalankan semua perintahnya. Ini dia. Lalu pertanyaan bagaimana caranya ya? Caranya adalah jawaban para ulama sepakat dengan pertama qiraatul Quran. Coba mendisiplin diri membaca Quran. Kalau seandainya dalam hati bukan hanya mencari ketenangan, bukan. Ketika aduh saya malas ibadah ya, saya malas ya untuk tahajud, saya malas untuk melakukan amal soleh. Maka tumbuhkan rasa cinta untuk melakukan amal soleh itu dengan qiraatul Quran. Anda membaca satu ayat, dua ayat, sebenarnya Allah menanamkan benih-benih keinginan untuk melakukan amal soleh. Yakinkan seperti itu. Jadi kalau seandainya aduh saya malas untuk belajar, malas untuk takarrub pada Allah, malas baca Quran. Dengan baca Quran itu benih keinginan untuk melakukan amal soleh itu tumbuh. Itu dia pertama kali, baca Quran. Makanya kalau ada mengatakan al-kaunu natafakkar, wal Qur'anu natadabbar. Artinya apa? Kalau melihat kaun tafakur, tapi ke dalam Quran itu tadabbur. Lihat maknanya, maka dengan makna yang indah kita mendekatkan kepada Allah dengan kaun, dengan Quran. Masya Allah. Dan selanjutnya, punten bukan hanya itu, resapi nikmati, coba dengan istilahnya apa? Salat. Saat melaksanakan sholat, keindahan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kenikmatan, kenyamanan, maka punten tidak akan pernah menjadi rasa beban berat untuk melakukan ibadah. Jadi kalau mengatakan intinya arifullah, Anda kenal dengan Allah, maka tidak ada beban berat dalam melaksanakan ibadah apapun. Masya Allah, jazakallah khair Abi. Jawab singkat dan Terjawab padat. semua. Mengenal Allah dulu, Masya Allah. Dan bisa dimulai dengan membaca Al-Quran dulu. Tuh jamaah, kita kenal dulu Allah kita, baru kita ke depannya jatuh cinta. Kayak sama pasangannya aja, sebelum jatuh cinta mengenal pasangannya dulu kan. Apalagi sama Allah harus lebih mengenal lagi, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu banget, Masya Allah. Kita siapkan hati kita, pikiran kita pasrahkan semuanya pada ilahi. Kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Silakan Abi Maki dan juga Ustadz Syam. Bismillah. Subhanallah. Tidak ada makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini kecuali seluruhnya tunduk padanya. Sujud padanya. Apapun nama makhluknya, nampak atau tidak nampak. Mau atau tidak mau. Langit,
bumi, matahari, bintang, dedaunan, kerikil, batu, semua sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kalau kita ini tidak ada kesulitan ataupun alasan untuk tidak sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Nurut pada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Benarkah ini adanya? Benar. Ayat yang menerangkan tentang semua makhluk sujud tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, mana ayatnya? Lihatlah, Quran menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Suka tidak suka, semua makhluk itu sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, semua makhluk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah Al-Khaliq. Lalu yang begitu indah, walaupun Allah Maha Kuasa, Maha Gagah, Maha Perkasa dengan keagungannya, dengan jabarutnya, dengan qaharnya, Allah tidak pernah memaksa kepada makhluk untuk tunduk kepada Allah. Silahkan. Tapi Allah turunkan para nabi, para rasul untuk memperlihatkan mana hak dan mana batil. Hai manusia, silahkan lihat mana hak dan mana batil. Ikuti yang hak dan jauhi pada yang batil. Itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala tanpa memaksakan. Padahal Allah sanggup untuk memaksakan itu. Kenapa? Karena ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Quran menjawab. في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Allah katakan, terserah Anda beriman tidak beriman. Aku tidak butuh kalian, kalian yang butuh aku. Anda tidak tunduk, Anda syukur, Anda kufur, terserah kalian. Tapi aku berkewajiban. Masya Allah, para nabi pun menyatakan demikian. Menyampaikan mana hak dan mana batil. Silakan Anda pilih. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ternyata bagi mereka yang terlalu mencintai dunianya, terlalu mencintai hartanya, menjadikan raja sebagai hartanya, harta jadikan raja, lalu ilmu dijadikan raja. Kelak Allah bertanya, punya siapa kerajaan hari ini? Siapa yang akan kau tundukkan nanti kelak di akhirat? Lihatlah jawaban yang indah, Al-Quran menjawab. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم. Saat itu Allah perlihatkan kepada manusia yang selalu menjadikan kehidupannya demi harta, demi jabatan, demi ilmunya yang tidak bermanfaat kadang karena hawa nafsunya. Lalu Allah tanya kelak di akhirat yang dirinya tunduk kepada jabatan, tunduk kepada harta. Allah katakan, punya siapa kerajaan hari ini? Limanil mulkul yawm. Mana raja yang kau agungkan selama di dunia Anda hidup? Limanil mulkul yawm. Mana harta yang kau agungkan selama engkau berada di dunia? Limanil mulkul yawm. Mana teman-teman Anda yang selalu Anda banggakan, Anda kokohkan? Limanil mulkul yawm. Punya siapa kerajaan hari ini? Anda tunduk harus pada Allah, baik di dunia. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Limanil mulkul yaum. Allah pun menjawab. Lillahil wahidil qahhar. Semua kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan milik Allah Subhanahu wa taala. Tunduk pada Allah. Kapan lagi kita akan tunduk pada Allah kalau bukan di dunia saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.
Jazakallah khair, Abi Maki, Ustadz Syam, Masya Allah aku merinding banget dengarnya ya Allah. Masya Allah. Terjawab ya. Terjawab semua. Aku jadi, ya Allah plong dan merinding banget Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi tausiah kita. Dan kali ini aku mau nanya lagi sama Ustadz Syam. Oke, Ustadz Syam, ini pertanyaannya bisa dibilang curhatan para karyawan-karyawan. Apa itu? Karyawan merasa kalau misalnya dia kayak, aku nih sebagai boneka di kantor nih. Atasan aku tuh ngatur-ngaturnya secara berlebihan. Bahkan jadi kayak sok bosi banget gitu. Akhirnya ada yang bertanya gini, di zaman Rasulullah orang yang suka mengatur bawahannya tapi tidak bosi itu ada apa enggak Ustadz Syam? Silakan Ustadz Syam. Zaman Rasulullah, bos yang tidak bosi ada enggak? Iya. Jelas ada, Rasulullah sendiri. Oh iya ya. Rasulullah Bener sendiri, juga ya. bosnya para bos, tidak ada di atasnya Rasulullah SAW. Oh iya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Masya Allah. Rasulullah bukannya bosnya manusia biasa, bosnya para nabi. Bahkan Masya Allah Rasulullah SAW. Ingat, Sayyidul Malaika siapa? Jibril alaihissalam. Bosnya para malaikat itu Jibril. Jibril itu hebat begini, hebatnya begini. Tapi disuruh sama Allah ngelayanin Rasulullah. Berarti Rasulullah bosnya Jibril. Iya. Rasulullah Masya Allah tidak ada di atasnya Rasulullah SAW. Tapi ingat gak kisah ini? Ketika Rasulullah sudah sakit datang ke masjid lalu berkata begini. Sahabatku ada enggak yang pernah kuzolimi? Ada enggak yang pernah kuzolimi? Ada sahabat yang angkat tangan di belakang. Ya Rasulullah saya dulu pernah. Kapan? Waktu perang kau suruh kami siap-siap saya agak melambat pada saat itu. Lalu apa yang saya lakukan? Kau cambuk punggungku. Kau cambuk punggungku ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, terus gimana? Ya Rasulullah, kau akan dihisap di neraka atau dihisap nanti di hari kiamat. Tapi tidak apa-apa ya Rasulullah, saya mau balas kamu sekarang. Saya balas aja di dunia daripada saya balas di akhirat. Kata Rasulullah, ya udah nggak apa-apa, pukul saya, cambuk saya sekarang. Ya Rasulullah, saya cambuk, kau cambuk dulu saya pakai itu, pakai cambukan onta. Maka hari ini saya mau cambuk kau pakai cambukan onta juga ya Rasulullah. Oke baiklah, sahabat yang lain berdiri. Janganlah. Biarlah saya kau cambuk. Kau tidak lihat keadaan Rasulullah sudah melemah begitu. Cambuk saya saja, saya gantikan Rasulullah. Berapa kali lipat pun, yang penting saya yang gantikan Rasulullah. Jangan kau. Yang lain mengatakan tidak tahu diri banget orang ini. Udah lihat Rasulullah, masa dia mau balas Rasulullah SAW. Maka kata sahabat ini tidak. Yang dulu cambuk saya Rasulullah, pokoknya hari ini saya mau cambuk beliau. Mumpung kapan lagi saya bisa cambuk bos saya. Aduh. Gitu kan. Maka kata Rasulullah, jangan, gak apa-apa. Biarlah dia balas kepada saya. Akhirnya Rasulullah SAW maju ke depan sahabat ini mengatakan, saya ambil cambuk dulu ya Rasulullah. Ketika itu sudah mau dicambuk Rasulullah, ada satu syarat lagi ya Rasulullah. Apa itu kata Rasulullah? Waktu kau cambuk saya tidak pakai baju. Waktu kau cambuk saya tidak pakai baju, maka hari ini saya minta buka bajumu. Maka sahabat yang lain sudah meneteskan air mata, teganya sahabat ini, bisa-bisanya dia perlakukan demikian Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengangkat bajunya, ketika Rasulullah mengangkat bajunya, sahabat ini langsung menempelkan badannya, kulitnya dengan kulit Rasulullah SAW. Kata sahabat ini, ya Rasulullah tidak ada cara lain yang bisa kudapatkan bagaimana caranya kulitku menyentuh kulitmu kecuali dengan cara ini. Saya tidak mau mencambukmu, saya cuma menempelkan kulitku dengan kulitmu. Ya Allah, lihat bagaimana Rasulullah SAW kepada bawahannya, jelas bawahannya. Akan tetapi memberikan kesempatan, kalau saya pernah zalim, balas saya. Dan ini ada dalam riwayat juga Rasulullah katakan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Kata Rasulullah, jaga salatmu, jaga salatmu, jaga salatmu dan orang-orang yang menjadi bawahanmu. Lihat saking pentingnya karyawan, Rasulullah sederajatkan dengan salat. 3 kali salat, salat, wa ma malakat aimanukum dan orang-orang yang ada di bawahmu. Dan ini dicontoh oleh para semua khalifah. Semua khalifah pasti ada bosinya. Ya. Tapi gara-gara Islam dan Al-Quran dan As-Sunnah mereka menjadi berakhlak kepada karyawan. Masya Allah, akhirnya terjawab sudah kalau kita memang harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Uswatun Wasallam. hasanah. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Baik jamaah, nyesel loh kalau abis ini kemana-mana. Aduh nyesel kalau ketinggalan yang satu ini. Setelah ini akan ada ensiklopedia Islam. Penasaran nih apa aja yang akan dibahas? Aduh jangan kemana-mana makanya. Dan juga kita akan berdoa bersama agar Indonesia segera melewati masa sulitnya dikarenakan wabah corona ini. Dan diberikan keberkahan dan kehidupan kita semua menjadi lebih baik dalam segala hal. Dan nanti akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah.